Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Cahaya Gustin Pratiwi. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan nonformal atau PNF dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Jadi PNF dan PAUD ini merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan. Nah, karena keduanya berkontribusi pada pengembangan karakter dan kemampuan individu di luar jalur pendidikan formal. Nah, apa saja aspek-aspek penting pada kedua subbab tersebut? Jadi, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, manajemen pendidikan nonformal itu adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar sistem pendidikan formal, seperti pelatihan, kursus, program pemberdayaan, dan banyak lainnya. Nah, karakteristik pendidikan nonformal itu ada apa saja sih? Yang pertama ada fleksibel. Fleksibel dalam hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Lalu dia berbasis kebutuhan, jadi fokus pada kebutuhan individu dan masyarakat, seperti keterampilan kerja dan pengembangan diri. Lalu partisipasif, jadi melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, fungsi PNF itu adalah yang pertama perencanaan, yaitu merencanakan program sesuai dengan kebutuhan kelompok. Jadi misalnya kursus komputer, kewirausahaan, literasi, dan lain-lain. Lalu pengorganisasian, jadi mengatur sumber daya seperti fasilitas, tenaga pendidik, dan kurikulum. Lalu fungsi pelaksanaan, jadi mengimplementasikan program melalui metode pembelajaran yang efektif seperti diskusi, simulasi, praktek langsung, dan masih banyak lagi. Lalu pengawasan dan evaluasi, jadi memastikan kualitas program melalui monitoring dan evaluasi hasil belajar peserta. Nah, contoh PNF itu adalah yang pertama, pelatihan keterampilan kerja, kursus bahasa asing, program pemberdayaan perempuan, bimbel, kursus, dan masih banyak lainnya. Lalu, manajemen pendidikan anak usia dini. Jadi, apa sih PAUD ini? Jadi, PAUD itu berfokus hanya pada anak yang berusia 0 sampai 6 tahun, yang merupakan masa kritis perkembangan fisik dan kognitif, serta sosial dan emosionalnya. Nah, karakteristik PAUD itu yang pertama ada holistik atau dia mencakup perkembangan motorik, bahasa, sosial, emosional, dan kognitif. Lalu yang kedua itu ada bermain sambil belajar. Jadi di PAUD itu proses pembelajarannya melalui permainan-permainan interaktif. Permainan interaktif yang menyenangkan tentunya. Lalu berbasis kasih sayang. Jadi lingkungan PAUD itu biasanya hangat, aman, dan diprioritaskan. Lalu apa sih fungsi dari manajemen PAUD itu sendiri? Yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu untuk menyusun program yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak, seperti kegiatan bermain edukatif, dan lain sebagainya. Lalu pengorganisasian, jadi memastikan ketersediaan guru PAUD itu yang berkualitas, dan fasilitas bermain yang lengkap dan lingkungan belajar yang aman. Lalu pelaksanaan implementasi kurikulum PAUD seperti metode Montessori, bermain peran, dan eksplorasi. Lalu pengawasan dan evaluasi, jadi memantau perkembangan anak secara individu melalui asesmen non-formal seperti observasi dan penelitian lain. Nah, prinsip manajemen PAUD itu ada partisipasi dari orang tua, ada lingkungan ramah anak, seperti fasilitas aman dan sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu ada pendekatan individual, jadi memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan potensinya masing-masing. Lalu contoh-contoh PAUD itu kayak seperti taman kanak-kanak atau TK, kelompok bermain atau kober, tempat penitipan anak atau TPA, dan pendidikan keluarga atau pos PAUD. Nah, teman-teman, PNF dan PAUD ini juga tidak kalah penting
dengan pendidikan-pendidikan formal seperti biasa, tapi sebagai penunjang saja, tidak diwajibkan, tapi mereka sebagai penunjang sebelum atau sesudah kita mendapatkan pendidikan yang formal.